Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas dua metode klasifikasi yang sangat populer dalam data mining, yaitu support vector machine dan vector machine dan Canary Snakeboard. Selain penjelasan teori, kita juga akan melakukan simulasi langsung menggunakan Python untuk membandingkan hasil dari kedua metode ini. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah salah satu tugas utama dalam data mining. Tujuannya adalah memprediksi label atau kategori dari suatu data berdasarkan fitur yang dimilikinya. Misalnya memprediksi apakah email itu spam atau bukan, atau apakah pasien beresiko tinggi terkena suatu penyakit. Mengapa klasifikasi itu penting? Yang pertama adalah membantu membuat prediksi yang akurat dengan memprediksi berbagai hal berdasarkan data dari kejadian sebelumnya. Klasifikasi sendiri dapat memproses sejumlah besar data yang tidak membingungkan dalam proses melakukan klasifikasi. Di sini terdapat dua metode yang sering digunakan untuk klasifikasi. Yang pertama adalah support vector machine atau SVM dan yang kedua canary snakeboard atau KNN. Support vector machine atau SVM. SVM sendiri adalah jenis algoritma pembelajaran terbimbing yang digunakan dalam pembelajaran mesin untuk menyelesaikan tugas klasifikasi dan regresi. SVM sendiri adalah metode klasifikasi jenis yang bekerja dengan cara mencari garis atau bidang pemisah terbaik yang disebut hyperlink untuk memisahkan dua kelas data. Tujuannya adalah memaksimalkan margin atau jarak antara dua kelas tersebut untuk data yang tidak bisa dipisah secara linear dengan bantuan kernel tree. Canary Snakeboard atau KNN. KNN merupakan metode yang sangat sederhana untuk mengklasifikasi sebuah data baru. KNN mencari K, data terdekat dari data tersebut, lalu melihat mayoritas label dari tetangga itu. Jika 3 dari 5 tetangga terdekat adalah kelas A, maka data baru itu juga diklasifikasikan sebagai kelas A. Keunggulan dari metode KNN sendiri adalah mudah diimplementasikan, tapi kelemahannya adalah sensitif terhadap skala data dan bisa lambat jika mengolah data dalam jumlah yang sangat besar. Baik, di sini kita masuk pada simulasi di mana saya menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membandingkan kinerja SVM dan KNN untuk mengetahui metode manakah yang lebih bagus untuk melakukan proses klasifikasi pada data mining. Yang pertama, import library. Yang pertama, untuk memulai simulasi klasifikasi menggunakan Python, kita perlu mengimpor beberapa pustaka penting yang akan membantu dalam membangun model dan memvisualisasikan hasilnya. Berikut adalah contoh kode untuk mengimpor pustaka-pustaka tersebut. Yang pertama, NumPy. NumPy diimpor sebagai NP, digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi array. Matplotlib atau Pplot diimpor sebagai PLT, digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Yang ketiga, Sclaren Dataset digunakan untuk mengakses dataset bawaan. Nah, ini adalah contoh gambar dataset dari codingan Python. Lanjut, next. Setelah kita selesai mengimpor library, berikut kita akan masuk pada proses utama dalam simulasi dengan kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana dataset yang kita gunakan adalah dataset Iris yang dimana dataset ini paling terkenal dalam machine learning yang berisi data panjang dan lebar serta sampel dari tiga jenis bunga iris. Nah, di sini ada gambar plot di mana dalam plot ini setiap titik mempresentasikan satu sampel bunga iris. Warna titik menunjukkan spesies bunga, warna merah adalah iris setosa, warna hijau adalah iris versicolor, warna biru adalah iris virginica. Nah, di dalam plot ini terdapat dua fitur yang digunakan yaitu panjang sepal atau sepal length, lebar sepal atau sepal width. Visualisasi ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana data tersebar dan seberapa baik fitur-fitur tersebut dapat membedakan antara spesies bunga iris Nah, langkah selanjutnya setelah memuat dan memvisualisasikan dataset, langkah berikutnya dalam simulasi adalah processing data, di mana processing data sendiri itu
prosesnya adalah melakukan normalisasi atau standarisasi fitur agar model machine learning dapat bekerja lebih efektif. Yang kedua, membagi dataset, yaitu memisahkan data menjadi set pelatih dan penguji untuk mengevaluasi performa model. Yang ketiga adalah melatih model, di mana dalam proses melatih model ini kita menggunakan algoritma algoritma klasifikasi seperti SVM dan KNN untuk melatih model pada data pelatihan. Yang terakhir adalah evaluasi model, di mana ini mengukur akurasi dan performa model menggunakan data pengujian, dan kemudian visualisasi hasil adalah menampilkan decision boundary dan metrik evaluasi untuk membandingkan kinerja dari kedua model tersebut. Nah, berikut adalah gambar contoh codingan dengan bahasa pemrograman Python, di mana dari coding tersebut menghasilkan hasil seperti pada slide berikut ini. Ini adalah contoh gambar codingan menggunakan bahasa pemrograman Python beserta hitungan-hitungannya. Nah, ini adalah hasil dari codingan tersebut, di mana pada gambar sebelah kiri, kita melihat decision boundary atau batas keputusan dari algoritma SVM, support vector machine, saat mengklasifikasikan data ke dalam tiga kelas. Berbeda berdasarkan dua fitur utama, yaitu panjang sepal atau sepal length, lebar sepal atau sepal width. Lalu, apa yang ditampilkan? Ya, yang ditampilkan di sini adalah titik-titik pada grafik mewakili sampel data dari dataset yang sudah dinormalisasikan dan direduksi ke dua fitur. Warna latar belakang sendiri itu menunjukkan area prediksi masing-masing kelas berdasarkan model SVM. Warna titik menunjukkan kelas asli dari data tersebut. Interpretasi gambar SVM sendiri atau support vector machine berusaha memisahkan kelas-kelas dengan mencari garis batas terbaik yang memaksimalkan margin atas kelas, margin antar kelas. Terlihat bahwa batas antara kelas ditarik secara linear karena menggunakan kernel linear. Beberapa titik berada di area yang berbeda dari warna latarnya. Artinya data tersebut salah diklasifikasikan oleh support vector machine. Hasil evaluasi akurasi SVM adalah 0,73, yang artinya sekitar 73% data berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model SVM. Yang pada gambar sebelah kanan adalah akurasi KNN, yaitu 0,80. Sebagai perbandingan, K-nearest neighbor atau KNN dalam eksperimen ini berhasil memperoleh akurasi sebesar 80%. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa meskipun SVM sendiri menghasilkan pemisahan yang jelas dan rapi, dalam kasus ini KNN juga menunjukkan performa yang lebih baik dari SVM, di mana hal ini disebabkan oleh distribusi data yang tidak sepenuhnya linear, sehingga pendekatan KNN yang berbasis tetangga lebih fleksibel dalam menangani variasi tersebut. Jadi dapat dipastikan jika kedua metode tersebut memiliki keunggulannya masing-masing dalam penerapannya. Hanya saja tergantung situasi atau data yang mau kita klasifikasikan. Baik, selamat sore, sekian, dan terima kasih.